Maudy Ayunda ini pernah menjadi ketua PPI Britania Raya. Artinya pelajar-pelajar yang asal Indonesia ini cerminkan tadi yang saya katakan. Bener nggak? Kalau kita ini kayak kepiting di dalam ember itu tadi, ditarik jatuh saat kita berusaha untuk naik. Padahal seharusnya kalau ada satu yang bisa keluar, nanti ditarik membebaskan teman-teman yang lain. Tapi ya nggak jadi makan kepiting saus tiram mungkin nanti kita. Saya sih kurang setuju dengan apa yang ditulis di sini dan nanti akan saya ceritakan kenapa. Tapi yang pasti di sini kalau menurut saya, kita terlalu memframing ini tadi. Bahwa Maudy Ayunda di sini itu menyampaikan informasi itu ke dalam, bukan keluar. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Saya mau ikutan flexing deh, sebentar aja di sini. Dalam salah satu buka puasa bersama tahun lalu, saya lupa tempatnya di mana, tapi buka puasa bersama teman-teman saya. Teman-teman saya ini mentertawakan dan menanyakan kepada saya, "Bro, lu ini kan lulusan S1 dan S2 dari ITB, pernah mengajar juga di ITB juga. Kok lu bikin konten YouTube-nya ramalan receh ngebahasin artis seperti itu?" Dan mungkin kalian semua juga bertanya-tanya, atau mungkin belum tahu kalau saya juga ya masih kalah sih sama Maudy Ayunda yang lulusan Oxford dan Stanford. Tapi pasti saya yakin kalian pun akan bertanya yang sama dan jawabannya akan saya taruh nanti di tengah-tengah konten agar kalian nonton kontennya sampai selesai. Karena jika kalian di sini milenial, zenial, atau mungkin kalian kolonial di sini, kalian wajib menonton konten ini. Karena buat saya miris. Ada seorang milenial, anak muda, yang mencerminkan bagaimana anak muda itu seharusnya seperti apa. Berprestasi, sekolahnya juga mumpuni, latar belakangnya nggak neko-neko. Pokoknya ini paket yang lengkap. Berprestasi, tapi malah ikutan dinyinyirin, apalagi sama bangsa sendiri. Kalau kalian nyinyirin, malah kalian harus nonton konten ini. Yuk kita mulai, kita lihat dari kartu-kartu saya. Yang pertama itu, kita harus tahu bahwa sebenarnya Maudy Ayunda di sini itu diutus menjadi juru bicara. Ini tidak sendiri. Di sini ada juga Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan kita. Ada juga Gubernur Bank Indonesia, Pak Peri Warjio. Ada juga Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto. Akan nyapres nih nanti beliau. Dan juga Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Jadi dia di sini itu nggak sendirian. Seakan-akan hanya dia. Terus yang dibahas ini tentang kenapa nggak nunjuk diplomat. Sebentar. Untuk kalian yang nggak ngerti duduk permasalahannya, jadi begini. Ada sebuah berita dari Bloomberg yang di sini mengatakan G20 role for 27-year-old Indonesia singer sparks criticism. Yang padahal saya sih nggak pernah dengar ada kritik sebelum artikel ini naik. Jadi dia ini mengatakan bahwa kritik-kritik ini bermunculan karena Presiden menunjuk seorang penyanyi berumur 27 tahun sebagai berperan di KTT G20, yang padahal ini judulnya sangat-sangat memframing dan saya tidak setuju. Ya, tidak setuju ya, dan ini boleh dong. Yang agak miris ini ditulis juga oleh seorang milenial. Saya barusan lihat profilnya Mbak Rika Rahadiana. Atau mungkin karena dia disuruh bosnya kali ya, dia menulis ini. Ya anyway, kalau Yudito saya cari nggak nemu tadi. Jadi intinya adalah saya sih kurang setuju dengan apa yang ditulis di sini dan nanti akan saya ceritakan kenapa. Tapi yang pasti di sini kalau menurut saya, kita terlalu memframing ini tadi. Bahwa Maudy Ayunda di sini itu menyampaikan informasi itu ke dalam, bukan keluar. Jadi nggak ke seluruh dunia. Tapi untuk kalian-kalian semua ini tadi, yang kalian mungkin nggak pernah tahu, nggak peduli, dan masa bodoh G20 ki opo, iya naon gitu. Nah untuk kalian semua, maka saat penunjukan Maudy Ayunda dilakukan, kalian jadi browsing kan, nyari tahu kan G20 itu apa. Dan dari situ, artinya tujuannya tercapai. That's it. Dan kalaupun ternyata ini dianggap gimmick, nanti kita akan bahas itu. Tapi yang pasti di sini harus kita ketahui dan tidak ditulis di sini bahwa Maudy Ayunda itu tidak sendiri. Nah, artinya ada framing yang ada di situ. Ini pendapat saya loh ya. Kalau berbeda ya silahkan monggo tulis komentar di bawah sini. Dan kalau buat saya di sini, kalau namanya juru bicara itu ya bagaimana diutus oleh otoritas yang di atasnya. Artinya apapun yang akan disampaikan ini sudah dimasak duluan.
Dia tinggal menyampaikan. Nah, apakah dia bertanggung jawab akan penyusunannya? Saya pikir tidak. Tapi apakah nanti terdeliver atau tidak? That's the point. Ini harus disampaikan. Dan artinya dia tidak menyarikan itu. Makanya kalau ditanya harus diplomat senior, harus seorang yang mengerti perekonomian dan sebagainya. Ya mohon maaf, itu tai kebo atau bullshit di sini, karena ya ini juru bicara dan masih banyak yang lainnya yang lebih mumpuni yang ada di atasnya. Dan ya itu tadi, kenapa kok akhirnya menunjuk milenial? Nanti saya akan berikan satu argumentasi yang saya yakin kalian pasti akan setuju. Dan artinya diperjelas lagi di sini ya, tugasnya itu tuh memberikan persuasi, memberikan satu, the Nine of Cups ini meminta orang-orang ini untuk ya sudah, yuk kita nyaman dulu dengan kondisi seperti sekarang ini. Bisa jadi ini akan selamanya, tapi yuk dengarkan dulu apa yang akan disampaikan. Dan kalau menurut saya, tugasnya di sini adalah memberikan persuasi kepada publik tentang beberapa pesan kunci dari G20 ini tadi. Apalagi mengingat bahwa G20 ini sangat syarat dengan hal-hal yang ini berhubungan banget kan dengan serangan Rusia ke Ukraine kemarin ini dan sampai sekarang ini belum selesai. Maka saya pikir since dia ini bukan penentu keputusan, ya biarlah dia menyampaikan ini, karena yang mau disasar ini adalah anak-anak muda ini tadi. Mana iya anak muda akan dengerin kalau yang ngomong ini, ya mohon maaf nih, misalkan hanya Bu Menlu atau Pak Erlangga Hartarto, kan anak muda nggak langsung ngeh dan pengen dengerin. Tapi saat ini terjadi, nah akhirnya mereka akan dengarkan dan mereka akan tahu G20 itu apa. Kita akan melek dan kita akan mengerti bahwa kita sebagai sebuah negeri yang besar, kita sedang menghadapi satu perhelatan yang super besar yang akan menentukan juga nasib negeri ini dan nasib kalian semua. Nah, tapi misalkan pertanyaannya, ya tapi jangan ngapain sih nunjuk penyanyi? Emang mau di Ayunda ini apa sih ininya kelebihannya? Oke, untuk kalian semua yang baby boomers atau mungkin lebih tua lagi di sini, ingat ya, ini Maudy Ayunda yang kita bicarakan, bukan Maudy Kusnedi, bukan Zainab. Oke, Maudy Ayunda ini pernah menjadi ketua PPI Britania Raya. Artinya pelajar-pelajar yang asal Indonesia ini ketua OSIS-nya tuh dia gitu loh, di sana itu tadi. Artinya ya dia dipercaya untuk mewakili, merepresent anak-anak Indonesia yang ya mungkin kalian semua ada yang berpikir, orang-orang yang keluar negeri itu kan orang yang punya duit sekolah di sana. Kalian nggak sepenuhnya benar. Karena sekolah di luar negeri, oke, satu hal itu memang harus punya duit. Tapi kalau nggak punya otak, juga kalian nggak akan bisa. Dan Maudy Ayunda di sini pernah jadi ketuanya. Dan kalau itu nggak cukup, Maudy Ayunda ini pernah ditunjuk untuk mendampingi Barack Obama saat sebuah acara yaitu Indonesia Diaspora Network kalau tidak salah. Dan ini acara yang lumayan besar 4 tahun yang lalu. Dan kalau itu juga tidak cukup, Perdana Menteri Inggris David Cameron ini pernah ditemenin oleh Maudy Ayunda itu keliling jajan kaki lima di jalanan kota Jakarta saat itu. Jadi seandainya kalau kita ingin mencari milenial yang bisa mewakili, dia nggak lain dan nggak bukan, ya pasti kita akan memilih Mbak Maudy Ayunda. Ayunda ya? Ayu kok. Walaupun akhirnya ada satu, ya ini kritisi juga. Dan saya pikir ya kalau mengkritisnya dengan sebuah alasan, oke lah. Karena, stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan. Dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private, hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya. Apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini dan pastikan nomor ini saja dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya. Kritisi ini disampaikan oleh Wakil Dekan Fisik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya, Pak Irfan Wahyudi. Ya, ini masuk akal. Nah, setuju di sini nih. Tapi perlu figur yang lebih representatif dan ini sebenarnya hanyalah sebuah gimmick. Ya, kalau ya sebenarnya semuanya itu saya setuju, tapi framing kata-katanya ini kalau nggak dimengerti oleh seseorang yang memang wawasannya itu, mau saya wawasan luas itu suka membaca ya. Jadi kalau kita cuma prejudice, itu akan menjadi satu hal yang buruk. Tapi saat yang dikatakan ini masuk akal, yes, kita setuju. Nah, yang lebih representatif,
ya yang lebih representatif kan ya yang tadi itu, orang-orang yang tadi ada, yang merupakan pejabat negara. Nah tapi kalau memang mau yang lain, ya siapa? Coba contohkan. Setahu saya sih nggak ada. Karena tujuannya di sini adalah menggait anak-anak muda untuk ngeh dulu tentang G20 itu apa. Jadi ingat, komunikasinya ini ke dalam, bukan keluar. Itu kayaknya yang ada kesalahan di sini. Dan kalau dianggap gimmick, saya juga setuju. Ini sebenarnya adalah gimmick, tapi gimmick yang diperlukan. Nah, sayangnya gimmick yang dianggap di sini ini bukan gimmick yang seperti yang saya pikirkan. Sama kayak kartu The Seven of Pentacles. Iya, tapi bukan. Nah, yang dimaksud dengan gimmick yang mereka maksud di sini mungkin saja adalah gimmick pengalian isu. Pengalian isu apa? Pengalian isu di mana harga minyak goreng naik. Terus kemudian presiden 3 periode dan hal-hal yang lainnya. Kalau menurut saya, ya itu terlalu berlebihan karena gimmick yang saya maksud ini adalah gimmick bagaimana Pak Presiden kita Joko Widodo atau Jokowi ini lately di pemerintahan yang sekarang itu menunjuk banyak sekali milenial dan anak-anak muda untuk menjadi para stafnya ini tadi. Staf khusus, bahkan ya kalau saya bilang Menteri Pendidikan aja juga Mas Menteri ini kan masih muda kan ya, Nadiem Makarim itu tadi. Belum lagi ada lagi kemarin ada Mas Wisnu Tama yang juga ya kalau kita boleh bilang ini generasi muda, masih generasi Gen X di sini. Ini tercatat di sini, ini yang milenial. Ini ada Wamen Parekraf, Mbak Ci Angela Tanu Sudibyo. Nah ini seseorang yang juga bukan orang sembarangan, memang betul anak seorang konglomerat. Tetapi sebagai seorang pimpinan televisi swasta, dia pasti mengetahui hal-hal semacam ini yang berkaitan dengan penyiaran dan juga hal-hal kreatif lainnya. Dan ada staf sus seperti Putri Tanjung. Betul, ini memang anaknya Pak Khairil Tanjung. Tapi ya seperti kita tahu, orang-orang seperti ini pasti memiliki akses yang juga luar biasa dan masih muda. Lalu ada Ayu Kartika Dewi, Angki Yudhistya, dan Billy Mambasar, Aminuddin Ma'ruf, dan yang terakhir ada Adam Belva, yang walaupun Adam Belva akhirnya mengundurkan diri di sini. Tapi kita akan tahu bahwa ini adalah pola komunikasi yang memang sengaja ditunjukkan. Apalagi saat kemarin Pak Jokowi bertemu langsung dengan Mark Zuckerberg di sini, yang artinya dia tahu bahwa kekuatan besar itu terletak pada milenial dan Gen Z di Indonesia dan mungkin di seluruh dunia. So let's put it in a picture. Gen Z dan milenial ini memakan hingga 50%, hampir 50% dari populasi yang ada di Indonesia, dan mereka ini sangat melek teknologi. Nah, ini tercatat di sini Gen Z itu yang lahir, nih kalian Gen Z atau bukan? Lahirnya mulai tahun 1997 hingga 2012. Nah, itu Gen Z, Zennial. Nah, ini 27,94%. Berapa puluh juta di sini, atau ya berapa puluh juta. Terus kemudian milenial ini yang lahir dari 1981 hingga 1996 itu 25,87%. Yang kalau ini ditambahkan, nah mereka ini yang disasar oleh penunjukan Maudy Ayunda ini tadi, itu sudah bukan kurang tapi lebih daripada 50%. Ini itu sudah sekitar 53%. Sisanya ini mungkin ya tuh Gen X. Ini kayak saya nih, 1965 hingga 1980 itu 21,88%. Boomers ini 1946 hingga 1964 itu 11,56%. Ya ini usia pensiun dan menuju pensiun, pra-pensiun saya pikir ya. So ini sebenarnya adalah pilihan yang tepat. Dan saat dipilih Maudy Ayunda, ini saya pikir saya waktu mendengarkan itu, saya aja merasa bangga. Padahal bukan milenial dan bukan Gen Z. Nah kalian ini milenial dan Gen Z kok ada-adanya saja yang bisa nyinyirin masalah ini. Itu yang bikin saya miris. Sehingga kalau saya bilang orang Indonesia itu tuh gimana ya, mereka pengen maju, tapi di sisi yang lain ini kayak kartu Seven of Cups, kartu tentang munafik. Apa yang terlihat nggak seperti apa kenyataannya. Kalian tahu kalau kita makan kepiting itu biasanya akan dimasak dalam kondisi hidup. Oke, saya mohon maaf yang vegetarian di sini. Jadi kepiting yang dimasak itu tuh biasanya ditaruh di dalam ember. Nah, saat dimasukin ke dalam ember, mereka itu kan ada di bawah tuh. Mereka itu nggak bisa keluar. Saat ada satu yang keluar, temennya ini narik untuk jatuh lagi ke dalam. Sindrom seperti itu sepertinya yang ada di orang Indonesia. Kalau lihat sesama orang Indonesia ini sukses, bukannya ikut bangga atau malah mengeluh-elukan, tapi orang ini akan ditarik agar dia nggak sukses juga.
Nah ini kan jadi sesuatu yang sangat miris. Saya pikir ini yang ada dan terjadi di Indonesia. Coba kalian tulis di sini, salahkan saya kalau saya salah, dan coba tunjukkan komentar kalian. Ada kejadian apa yang mencerminkan tadi yang saya katakan. Bener nggak? Kalau kita ini kayak kepiting di dalam ember itu tadi, ditarik jatuh saat kita berusaha untuk naik. Padahal seharusnya kalau ada satu yang bisa keluar, nanti ditarik membebaskan teman-teman yang lain. Tapi ya nggak jadi makan kepiting saus tiram mungkin nanti kita. Dan kalau saya boleh bilang lagi, Bloomberg ini sepertinya memang berusaha untuk mematikan atau menyerang Pak Jokowi. Ya, kita tahu Bloomberg ini dari mana, berpihaknya ke negara barat, dan mengingat, dan kalau di berita ini juga diceritakan juga di sini, bahwa ini kaitannya dengan ya tentu saja Rusia dan Ukraine atau Ukraina. Yang kalau saya pikir di sini, karena mengingat Indonesia masih berkeras ingin mengundang Rusia, kayaknya tekanannya itu ditekan dari banyak pihak. Jadi kayak ini adalah sebuah peluru ditujukan untuk menyerang ya presidensinya si Pak Jokowi ini tadi. Kalau menurut saya di sini, kalau berbeda ya tulis di bawah sini. Dan untuk menutup ini, ya seperti tadi saya bilang, mengapa akhirnya saya menekuni profesi seperti ini adalah karena kalau kita ingin menyampaikan sebuah pesan dan kita berharap ini akan tersampai ke sebanyak mungkin orang, maka carilah faktor X yang ada di tempat itu tadi. Jadi seandainya saya berbicara ini ke satu orang, maka yang tahu cuma satu orang. Tapi sekeras-keras apapun saya bicara, saya hanya akan bisa bicara ke maksimal 10, 20, 30 orang di dalam satu ruangan. Jika saya ingin berbicara ke 100 orang, maka saya harus mencari sebuah ballroom dan saya harus berteriak di ballroom itu atau menggunakan pengeras suara. Jika saya harus berbicara kepada 1000 orang, maka saya mungkin akan perlu lapangan dan saya perlu pengeras suara yang lebih besar. Tapi dengan ini, dengan membuat konten yang mereka anggap receh ini, saya bisa berbicara kepada puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan jutaan orang, dan video ini akan di sini sampai kapanpun juga. Maka saya pikir kembali lagi, komunikasi yang terbaik adalah komunikasi yang bisa dimengerti oleh orang yang diajak berbicara. Dan saat kita tidak berhasil menyampaikannya, apapun alasan dan reasonnya di sini, saya pikir itu bukanlah sebuah komunikasi. Dan saat Presiden Jokowi menunjuk Maudy Ayunda saja, ini sebenarnya adalah sebuah komunikasi yang berhasil karena eventually semua orang akhirnya akan tahu tentang G20 itu tadi. Atau jangan-jangan ini semua marketing S3. Jadi kayak sengaja Maudy Ayunda diangkat, terus dinyinyirin biar beritanya nyebar, semua orang jadi tahu. Enggak, saya kayaknya terlalu banyak nonton beritanya Vicky Prasetyo yang marketing S3 kemana-mana. Oke, tapi anyway, mohon maaf untuk yang berharap ini adalah ramalan artis. Kalau ditanya passion saya yang sebenarnya adalah cerita hal yang seperti ini. Cuman memang saya kadang harus memberikan sesuatu yang kalian inginkan dan kalian minati kan. Dan untuk kalian semua yang sampai di akhir video, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Jangan lupa untuk komentar di bawah sini. Dan kalau yang mau dibacakan ramalan, tetap silahkan hubungi nomor di bawah ini. Dan kita akan bacakan kartu yang terbaik untuk masa depan terbaik pilihan kalian. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.